Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mutia Sapitri, dengan NIM 1905 102061, Eksterina Febriani Siregar dengan NIM 1905 102005, Yemima Margareta Munte dengan NIM 1905 102040. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode penelitian, metodologi penelitian, serta jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama, pengertian. Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Metodologi penelitian adalah rangkaian langkah-langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan pada objek penelitian. Selanjutnya, klasifikasi penelitian menurut tujuannya. Yang pertama itu ada penelitian dasar. Itu adalah penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penelitian terapan merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Yang ketiga itu ada penelitian evaluasi. Itu adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan ataupun mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Yang keempat itu ada penelitian pengembangan. Di sini penelitian ini yang bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Yang terakhir itu adalah penelitian tindakan. Itu adalah penelitian yang dilakukan untuk segera dipergunakan sebagai dasar tindakan pemecahan masalah yang ada. Selanjutnya, klasifikasi penelitian menurut metode. Yang pertama, penelitian survei. Ialah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu transaksi dari pengamatan yang tidak mendalam. Yang kedua, penelitian ex post facto adalah suatu penelitian untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merujuk ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Misalnya, penelitian untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kebakaran pabrik sepatu. Yang ketiga, penelitian sejarah merupakan penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Yang keempat, penelitian eksperimen. Merupakan suatu penelitian yang berusaha mempengaruhi variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat dan umumnya dilakukan laboratorium. Yang kelima, penelitian naturalistik. Merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dan yang keenam, penelitian kebijakan merupakan suatu proses penelitian terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuan dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, klasifikasi penelitian menurut tingkat eksponasi. Yang pertama, penelitian pelaporan. Merupakan penelitian yang paling sederhana dan tidak perlu ada hipotesis karena sifatnya pemberitahuan atau laporan tentang fakta di lapangan, sehingga tidak perlu ada simpulan. Yang kedua, penelitian deskriptif. Merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, atau untuk mencari jawaban mengenai who, what, when, and where. Sebagai contoh, pelaku bisnis di Indonesia. Yang ketiga, penelitian eksplanatori.
merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban why and how. Umumnya penelitian ini didasarkan pada teori yang dipakai sebagai kriteria untuk mencari jawaban tersebut. Yang keempat, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagai contoh, perbandingan kinerja BUMN dengan perusahaan swasta. Yang kelima, penelitian asosiatif atau hubungan. Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, mengamalkan, dan mengontrol suatu gejala tertentu. Misalnya, pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Selanjutnya, untuk hubungan penelitian asosiatif. Pada penelitian asosiatif atau ini, minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan. Bentuk hubungan antar variabel ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, hubungan simetris. Merupakan suatu bentuk hubungan karena munculnya bersama-sama. Misalnya ada hubungan antar datangnya kupu-kupu dengan datangnya tamu. Yang kedua, hubungan kausal. Merupakan suatu bentuk hubungan sebab akibat. Misalnya, bila gaji PNS maupun swasta naik, maka daya beli masyarakat akan naik. Dan yang terakhir, hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Bila pengeluaran untuk iklan naik, maka nilai penjualan juga akan naik. Dan bila nilai penjualan naik, maka biaya untuk iklan akan naik juga. Selanjutnya, penelitian ditinjau dari cara yang pertama, penelitian laboratorium atau eksperimental, yaitu mencakup jalannya penelitian, dikondisikan, beberapa variabel dikendalikan, kejadiannya sengaja diadakan, lebih terukur, tidak terlalu mencerminkan atau mewakili kondisi nyata. Dan yang kedua, penelitian lapangan mencakup pengukuran tidak dilakukan dengan mengikuti kondisi yang ada atau nyata di lapangan. Variabel tidak dikendalikan. Kemudian kemungkinan terjadi bias data dan mencerminkan kondisi nyata. Kemudian yang selanjutnya, penelitian menurut jenis data. Yang pertama, penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif atau data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. Dan yang kedua, penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif atau data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar. Selanjutnya, penelitian ditinjau dari kedalaman pembahasan. Yang pertama, penelitian deskriptif dilakukan hanya sebatas pengungkapan data atau masalah sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta atau mendeskripsikan, menyatakan fakta. Yang kedua, penelitian inferensial dilakukan lebih dari sekedar mengungkap fakta atau masalah, namun jauh hingga melihat kemungkinan-kemungkinan di balik fakta tersebut. Jenis penelitian ini cenderung digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan sesuatu di balik fakta. Demikianlah yang dapat kami presentasikan. Kami dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.